Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Firman kehidupan yang ditetapkan hari ini menopang kehidupan dan aktivitas kita, tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Namun, kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tema firman kehidupan kita, kekuatan doa dan pujian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kabar kita? Harapan saya, semoga saudara-saudara senantiasa menjalani kehidupan ini di dalam iman percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menolong saudara sekalian. Melalui firman kehidupan hari ini, mari kita melihat realitas kuasa, belas kasih, dan pertolongan Tuhan kepada setiap orang yang hidupnya bersandar kepada Tuhan. Paulus dan Silas dalam penderitaannya karena Injil, betapa mereka diperhitungkan Allah dan mendapat perlindungan. Kita sering beranggapan bahwa orang yang menderita tidak dapat membuat dirinya bermanfaat bagi orang lain. Kita menganggap penderitaan melumpuhkan daya juang dan daya cipta seseorang. Ini merupakan pandangan yang keliru. Memang, secara umum, orang yang menderita hanya bisa mengeluh, sehingga ia menjadi kehilangan semangat terbaiknya. Dan banyak orang yang menderita tidak berdaya apa-apa. Ada orang yang sakit parah, cuma bisa berbaring lemah, sehingga penderitaannya menghambat semangat untuk sembuh. Dari pengalaman nyata yang dialami Paulus dan Silas di dalam penjara, justru keterpenjaraan mereka menciptakan sebuah manfaat besar kepada banyak orang, khususnya kepada kepala penjara dan seisi rumahnya yang menerima Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Penderitaan membuat sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Kisah hidup Louis Braille misalnya, yang mengalami kecelakaan dan membuatnya buta. Dia pasti mengeluh dan mungkin sangat kecewa karena kejadian itu membuat dia tidak dapat lagi melihat. Akan tetapi dari keadaannya itu, justru Louis Braille Tuhan pakai untuk menemukan sistem membaca buat orang-orang yang tidak dapat melihat atau tunanetra, yang kita kenal hingga saat ini huruf Braille. Demikian hendaknya kita tetap mampu untuk melihat rancangan baik dari Tuhan yang menantikan kita, seperti apapun keadaan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Dipenjarakan karena Injil tidak membuat Paulus dan Silas berputus asa. Namun di dalam penjara mereka tetap berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah. Dan ternyata doa dan pujian mereka membuat mereka kuat, tabah, dan tidak putus asa, dan tetap setia kepada kehendak Tuhan. Ini terbukti dari penjara yang sudah ambruk karena gempa. Tetapi mereka tidak memanfaatkan ambruknya penjara itu untuk melarikan diri. Dan itulah yang membuat kepala penjara itu takjub, sehingga dia menerima Yesus dalam hidupnya. Dan akhirnya Paulus dan Silas pun juga dilepaskan dari penjara itu. Dalam Yesaya 55 ayat 8, firman Tuhan mengatakan, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku." Demikian juga dalam Yeremia 29 ayat 11, firman Tuhan mengatakan, "Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan." Demikianlah dalamnya perhatian dan belas kasih Tuhan kepada setiap orang yang bersandar kepadanya. Dan itulah yang harus kita imani di sepanjang perjalanan kehidupan kita masing-masing. Lalu apa yang harus kita perbuat saat kita berada dalam pergumulan atau dalam penderitaan berat di kehidupan ini? Firman kehidupan kita hari ini menyampaikan kita harus terus setia untuk berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah kita, bukan mengeluh dan bukan berpaling dari Tuhan.
Mengeluh dan berpaling justru akan semakin membuat kita terpuruk. Tetapi ingat dan percayalah akan firman Tuhan, seperti yang disampaikan dalam firman kehidupan kita hari ini. Terus dan tetaplah berdoa dan pujilah Tuhan dengan nyanyian pujianmu. Maka kamu akan kuat, kamu akan tangguh dalam menjalani hari-hari kehidupanmu. Dan belas kasih Tuhan akan semakin nyata di dalam perjalanan hidupmu. Jalani hari ini dengan senyum dan rasa syukur karena Tuhan besertamu. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur, terima kasih Tuhan untuk belas kasih-Mu, terutama untuk firman kehidupan yang senantiasa mengingatkan dan menguatkan kami. Biarlah firman-Mu yang senantiasa yang menjadi pegangan kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya melaluinya Engkau memberikan pertolongan yang begitu berharga dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah belas kasih-Mu yang memberkati kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.